Ada sebuah paradoks yang menarik soal uang. Kita bekerja keras untuk mendapatkannya, tapi seringkali uang itu tidak bekerja sekeras kita. Ia hanya datang, singgah sebentar untuk membayar berbagai tagihan, lalu pergi. Siklus ini terus berulang, membuat kita merasa finansial kita tidak kemana-mana, padahal tenaga dan waktu sudah habis terkuras. Kuncinya ternyata bukan bekerja lebih keras, tapi mengubah cara kita memandang uang itu sendiri. Coba kita pelajari sebuah filosofi keuangan yang dipegang teguh oleh para pebisnis tangguh, terutama yang berdarah Tionghoa. Filosofi ini sederhana namun sangat kuat. Uang adalah pekerja, bukan hadiah. Kebanyakan dari kita melihat uang sebagai hadiah atas kerja keras, yang kemudian disimpan atau dibelanjakan. Pola pikir ini membuat uang jadi pasif, sementara para pebisnis itu melihat setiap rupiah sebagai seorang prajurit. Prajurit yang diam di barak atau rekening tidak akan memenangkan pertempuran. Ia harus dikirim ke medan laga atau usaha atau investasi untuk membawa pulang kemenangan dan merekrut prajurit-prajurit baru. Mari kita lihat sebuah skenario praktis. Ada dua sahabat, sebut saja Rian dan Dani. Keduanya sama-sama mendapatkan bonus 5 juta rupiah. Rian berpikir tentang keamanan. Ia memasukkan 4 juta ke tabungan dan 1 juta ia gunakan untuk membeli jam tangan baru yang sudah lama diidamkan. Sebuah pilihan yang logis dan tidak salah. Namun uangnya kini terbagi menjadi dua. Satu bagian tidur, satu bagian menjadi barang yang nilainya akan turun. Sekarang kita lihat Dani. Dani melihat 5 juta itu sebagai modal awal, sebagai bibit. Ia tidak membeli barang konsumtif dulu. Dengan uang itu ia membeli sebuah mesin jahit bekas yang masih sangat layak pakai dan beberapa gulung bahan kain premium. Dani punya hobi membuat tote bag dan kini ia ingin serius. Awalnya ia hanya menjual ke lingkaran pertemanannya. Untungnya tipis, mungkin 30.000 per tas. Tapi ia tidak berhenti. Setiap keuntungan yang didapat, ia putar kembali. Sebagian ia gunakan untuk membeli bahan dengan motif baru, sebagian lagi ia sisihkan untuk promosi online kecil-kecilan. Ia sadar, untuk membuat uangnya berkembang, uang itu butuh makanan, yaitu keuntungan yang diinvestasikan kembali. Dari mulut ke mulut dan promosi online, pesanannya mulai bertambah. Lihat perbedaannya. Uang Rian tetap 4 juta di tabungan, sedangkan uang Dani yang awalnya 5 juta kini berubah wujud menjadi mesin jahit atau aset produktif, sisa bahan atau stok, dan keuntungan yang terus berputar untuk memperbesar skala usahanya. Coba kita proyeksikan setahun ke depan. Jam tangan Rian mungkin sudah ketinggalan model, dan nilai tabungannya hanya bertambah dari gaji, bahkan mungkin sedikit tergerus biaya administrasi. Sementara itu Dani sudah punya 2 mesin jahit, dan mungkin mulai mempekerjakan 1 orang untuk membantunya di akhir pekan. Aliran kas dari usahanya memberinya banyak pilihan. Apakah akan terus memperbesar skala bisnis, atau mulai menyisihkan keuntungan untuk instrumen investasi lain? Ia berhasil menciptakan sumber pendapatan baru, bukan sekedar menabung dari sumber yang sudah ada. Inilah kekuatan sesungguhnya dari uang yang aktif bekerja. Ia membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Inilah inti dari membedakan aset produktif dan aset konsumtif. Jam tangan Rian adalah aset konsumtif. Mesin jahit Dani adalah aset produktif, sebuah alat yang terus menghasilkan uang untuknya. Pola pikir ini bukan berarti kita harus hidup super hemat dan tidak boleh menikmati hidup. Sama sekali bukan. Ini tentang prioritas dan momentum. Tahan sedikit keinginan untuk kepuasan sesaat demi membangun sesuatu yang bisa memberikan kepuasan jangka panjang. Aliran kas yang sehat dari usaha kecil jauh lebih berharga daripada saldo tabungan besar yang terus diam. Aliran kas adalah nafas dari keuangan yang sehat. Membangun kekayaan itu ibarat menanam pohon bambu. Selama beberapa tahun pertama, mungkin tidak ada yang terlihat di atas tanah. Kita hanya menyiram dan merawatnya. Rasanya sia-sia. Namun di bawah tanah, akarnya tumbuh kuat dan menyebar luas. Lalu ketika waktunya tiba, pohon itu akan menjulang tinggi hanya dalam hitungan minggu. Usaha kecil yang terus dipupuk dengan keuntungan yang diputar ulang adalah akar itu. Jadi sebelum membelanjakan rupiah berikutnya, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah uang ini akan menjadi biaya atau akan menjadi pekerja baru untukku? Jawabannya akan menentukan kemana arah keuangan kita 5 hingga 10 tahun dari sekarang.